mau sharing mengenai materi sistem pertahanan tubuh pada manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu sistem pertahanan tubuh, jenis-jenis sistem pertahanan tubuh, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh? Untuk lebih jelasnya, yuk simak bersama. Jadi, sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh, seperti virus, bakteri, jamur, atau protozoa. Dengan adanya sistem pertahanan tubuh, kita tidak mungkin terserang penyakit. Sistem pertahanan tubuh juga memiliki fungsi loh. Fungsi sistem pertahanan tubuh yaitu 1. Melindungi tubuh dari serangan patogen atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Patogen tersebut dapat berupa virus, mikroba, penyebab penyakit, misalnya bakteri, protozoa, dan jamur. 2. Menghancurkan jaringan dan sel-sel mati atau rusak, debris sel, atau perbaikan jaringan. 3. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Selain itu, sistem kekebalan tubuh juga memiliki jenis. Dan mungkin kalian juga bertanya, bagaimana sih respon kekebalan tubuh pada saat ada patogen yang masuk ke tubuh? 1. Jenis-jenis pertahanan tubuh berdasarkan cara pertahanannya dari penyakit. Sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi 2, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh ada 3, yaitu pertahanan pertama atau eksternal, pertahanan kedua atau internal, dan pertahanan ketiga. Pertahanan tubuh pertama dan kedua termasuk dalam pertahanan tubuh non-spesifik, sedangkan pertahanan tubuh yang ketiga termasuk pertahanan tubuh spesifik. Mari saya jelaskan satu persatu. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan patogen satu dengan patogen yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan berupa jaringan tubuh dalam melawan patogen. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik disebut juga sistem pertahanan tubuh bawaan atau innate immune system. Pertahanan tubuh non-spesifik sudah diperoleh manusia sejak lahir. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik bekerja lebih cepat dibandingkan pertahanan tubuh spesifik. Respon sistem pertahanan tubuh non-spesifik terhadap patogen selalu sama, sehingga paparan patogen secara berulang dapat meningkatkan kinerja sistem pertahanan tubuh. Dalam melawan patogen, sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan 2 garis pertahanan sebagai berikut. Garis pertahanan pertama atau eksternal di bagian luar tubuh seperti kulit, membran mukosa, dan cairan sekresi yang dihasilkan oleh membran mukosa. Garis pertahanan kedua atau internal terjadi di bagian dalam tubuh yang melibatkan kerja sel atau senyawa kimia tertentu. Contohnya, fagositosis oleh makrofag, inflamasi, protein antimikrob, dan sel natural killer. Mekanisme sistem pertahanan tubuh non-spesifik diperoleh melalui berbagai cara, yaitu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, respons peradangan atau inflamasi, fagositosis, protein antimikrob, dan natural killer. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh ada banyak pertahanan, seperti pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologis. A. Pertahanan fisik. Pertahanan fisik adalah pertahanan tubuh secara fisik yang dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yang berfungsi melindungi jalan masuknya patogen ke tubuh. Pertahanan ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Pertahanan mekanis. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun patogen. Adapun silia yang terdapat pada trakea berfungsi membersihkan partikel-partikel yang berbahaya yang menyerap dalam lendir dan mengeluarkannya oleh tubuh. Pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa, misalnya minyak, keringat, air liur, air mata, dan sekresi mukosa. Sekret tersebut mengandung zat kimia yang dapat menghambat mikroorganisme. Minyak dan keringat memberikan suasana asam dengan pH 3-5 sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Adapun air liur dan air mata mengeluarkan sekresi yang mengandung enzim
sehingga sel bakteri pecah dan mati. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dan memperoleh nutrisi. Respons peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respons tubuh terhadap kerusakan jaringan akibat tergores atau benturan keras. Inflamasi berfungsi mencegah infeksi penyebar jaringan lain serta mempercepat proses penyembuhan. Proses inflamasi merupakan kumpulan dari 5 gejala sekaligus, yaitu dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, kolor atau panas, tumor atau bengkak, dan functionless, yaitu hilangnya fungsi. Mikroorganisme pertahanan tubuh melalui inflamasi dapat dilihat dari gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, pada gambar A terjadi kerusakan jaringan akibat luka yang menyebabkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi akan merangsang mast cell atau mastosit, melepaskan histamin dan prostaglandin. Pada gambar B terjadi penyebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Daerah yang terinfeksi menjadi berwarna kemerahan, panas, bengkak, dan terasa nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah dan meabilitas pembuluh darah mengakibatkan terjadinya pindahan fagosit atau neutrofil dan monosit melalui jaringan yang terinfeksi. Sedangkan pada gambar C, fagosit memakan patogen melalui proses fagositosis. 3. Fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan patogen atau partikel asing. Fagosit dibedakan menjadi fagosit monookuler dan fagosit polimonookuler. Contoh fagosit monookuler adalah monosit di dalam jaringan darah dan jika bermigrasi ke jaringan akan berperan sebagai makrofag. Contoh fagosit poliformonuklear adalah granosit yang terjadi atas neutrofil, estrofil, biostrofil, dan mastosit. Fagosit akan bekerja sama setelah memperoleh sinyal kimiawi dari jaringan yang terinfeksi oleh patogen. Proses fagositosis ada 6, yaitu pengenalan, pergerakan, perlekatan, penelanan, pencernaan, dan pengeluaran. B. Pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit. Karena adanya antigen yang masuk ke tubuh, limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Seperti halnya sel darah putih lainnya, merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bertugas untuk melawan dan mencegah penyakit infeksi, serta membantu melawan kanker. Limfosit terdiri atas 2 tipe, yaitu limfosit B dan limfosit T atau sel T. Antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke tubuh. Antigen merupakan senyawa protein yang terdapat pada partikel asing atau sel kanker. Berdasarkan sumbernya, antigen dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu autologis antigen, homologis antigen, dan heterologis antigen. Karakteristik antigen yang berpengaruh terhadap antigenitas meliputi ukuran dan berat molekul, bentuk molekul, konfigurasi molekul, jumlah epitop, serta derajat kelarutannya. Berbeda dengan antigen, antibodi bereproduksi ketika sistem kekebalan tubuh respons. Antibodi merupakan senyawa protein yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Misalnya antibodi cacar hanya bekerja untuk antigen cacar.
Oleh karena itu, jenis antigen pada setiap patogen bersifat spesifik. Antibodi tersusun atas dua macam rantai polipeptida yang identik, yaitu dua rantai ringan dan dua rantai berat. Keempat rantai pada molekul antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida, sehingga berbentuk molekulnya seperti huruf Y. Kalian pasti bingung kan bagaimana caranya pengikatan antigen oleh antibodi? Kerja antibodi dalam menginaktifikasi antigen yaitu dengan cara netralisasi, aglutinasi atau penggumpalan, presipitasi atau pengendapan, dan fiksasi komplement antibodi. Antibodi dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu antibodi IgM, antibodi IgG, antibodi IgA, IgD. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Meskipun hebat banget, sistem pertahanan tubuh kita juga berpotensi mengalami gangguan. Kira-kira apa saja gangguan sistem pertahanan tubuh? Yuk bahas bareng-bareng. Jenis-jenis kekebalan tubuh berdasarkan cara memperolehnya. Kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit. Sebagai contoh, orang yang pernah sakit campak tidak akan terkena penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Nah, kalian sudah vaksin kan, teman-teman? Vaksin adalah siapan antigen yang diberikan secara oral, melalui mulut atau melalui suntikan. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh sejak tubuh diterima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya, mulai dari plasenta saat masih berada dalam kandungan. Kalian pasti penasaran kan apa saja gangguan yang ada pada kekebalan tubuh manusia? Sistem kekebalan tubuh dapat mengalami beberapa jenis gangguan seperti alergi, autoimunitas, dan imunodefisiensi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respons imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen. Alergen dapat berupa debu, serbuk sari, cairan dari gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu seperti udang. Autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Imunodefisiensi adalah penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespons antigen. Terdapat dua jenis imunodefisiensi, yaitu imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu sistem pertahanan tubuh, jenis-jenis pertahanan tubuh, dan gangguan pada kekebalan tubuh manusia. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.